Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangkaian mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa menikmati seluruh rangkaian kehidupan kita, melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita. Apa itu? Yaitu beribadah. Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Merujuk pada ayat ini, maka sepatutnya seluruh yang kita laksanakan setiap hari harus bernilai ibadah. Lalu bagaimana supaya bisa bernilai ibadah? Maka tentu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pertemuan kita mengenal Muhammadiyah, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Muhammadiyah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Kali ini kita akan mencoba tentang spirit surah Al-Ma'un, Muhammadiyah dalam bencana 28 September 2018 yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 28 September 2018 tepat pukul 18.02 kota Palu berguncang. Tercatat 7,4 skala Richter gempa yang mengguncang kota Palu, Donggala, dan Sigi dengan kedalaman 10 km. Kota Palu porak-poranda, ribuan jiwa putus asa melihat kotanya remuk, banyak korban jiwa. Ribuan jiwa pula mengungsi, kebingungan hendak kemana. Alhamdulillah, di tengah keputusasaan tersebut, ribuan jiwa juga terpanggil dengan semangat kemanusiaan. Muhammadiyah melalui seluruh elemen-elemennya, amal usaha, ortom, majelis, dan lembaga, semua bergerak cepat. Selang hanya beberapa jam setelah peristiwa gempa tersebut, di tengah ketidakpastian kondisi serta terputusnya akses informasi, teman-teman Muhammadiyah sudah mulai bergerak. Hanya satu tujuan, bagaimana secepatnya mereka masuk ke Palu. Seluruh teman-teman relawan melakukan apel siaga yang dikoordinir langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah masing-masing di seluruh Indonesia. Semua itu tidak lain sebagai implementasi dari spirit surah Al-Ma'un sebagaimana yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk warga Perserikatan. Saya mencoba mengutip buku yang ditulis oleh Yunus Salam dalam bukunya yang berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya. Kutipan yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana ketika itu Kiai Dahlan berdiskusi dengan murid-muridnya. Kiai Dahlan bertanya kepada murid-muridnya, kalian sudah hafal Quran surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan. Diamalkan artinya dipraktikkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkan. Itulah ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan murid-muridnya yang ditulis oleh Bapak Yunus Salam dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya yang ditulis tahun 2009. Inilah Quran surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'uul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Implementasi dalam bentuk kegiatan nyata Muhammadiyah dalam menafsirkan surah tersebut terbukti selama kegiatan respon bencana yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala pada tanggal 28 September 2018 yang lalu. Bertondon bantuan, ribuan juta bantuan yang digelontorkan, ratusan relawan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia menyingsingkan lengan baju membantu ribuan pengungsi di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Puluhan posko pelayanan dibuka, puluhan dokter dan tenaga kesehatan ikut ambil bagian memberikan pelayanan kesehatan. Intinya, semua ingin ikut ambil bagian dalam tugas-tugas kemanusiaan. Saya ingin mengungkapkan beberapa fakta.
Sepekan setelah bencana atau hari-hari pertama masuknya bantuan di Kota Palu, Poskor Muhammadiyah yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu mencatat 10.000 jiwa datang mengambil bantuan di Poskor Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena di Poskor Muhammadiyah tidak ada syarat-syarat yang memberatkan orang untuk mengambil bantuan. Di tempat lain katanya untuk mengambil bantuan harus membawa KK dan KTP. Kasihan sementara banyak warga Palu yang kehilangan dokumen. Di Posko Muhammadiyah tidak disyaratkan. Datang, dikasih. Yang penting bantuan itu tersedia di Poskor Muhammadiyah. Yang kedua, secara khusus pemerintah Korea Selatan meminta bantuan tim SAR dari MDMC Muhammadiyah untuk membantu mereka mengevakuasi salah seorang warganya yang tertimbun di hotel tempatnya menginap. Ini menjadi bukti kiprah Muhammadiyah diakui di dunia internasional. Kemudian fakta ketiga, 3 ton beras yang merupakan sumbangan dari teman-teman pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Begitu tiba di Kota Palu, Sigi dan Donggala, langsung dibagi secara menyeluruh. Habis dalam waktu tidak cukup dari 1 kali 24 jam. Semua bantuan itu diberikan kepada para pengungsi. Dalam memberikan bantuan, Muhammadiyah tidak melihat latar belakang apakah dia Muhammadiyah atau tidak, apakah dia Islam atau tidak. Selama dia membutuhkan, semua pengungsi diberikan bantuan apa yang ada di Poskor Muhammadiyah. Itulah beberapa fakta, serta banyak fakta-fakta lainnya yang tidak mungkin akan saya sebutkan satu persatu di sini karena keterbatasan waktu. Mengutip tulisan Zuli Qadir dalam Muhammadiyah Studies, reorientasi gerakan dan pemikiran memasuki abad kedua, menerangkan perspektif surat Al-Ma'un yang terus-menerus diulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para muridnya adalah spirit Muhammadiyah yang membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bukan organisasi borjuis dan juga bukan organisasi yang populis, apalagi elitis. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak cukup jika persoalan agama sekedar menjadi teks doktrinal yang dihafalkan tanpa praktek nyata untuk mengentaskan berbagai persoalan-persoalan umat. Maka sampai sekarang kita lihat bagaimana banyaknya lembaga sosial dan pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah yang terus melayani umat. Itulah Muhammadiyah, akan selalu memberi untuk negeri, tidak pernah pamrih dan tak butuh ucapan terima kasih. Tak pernah merasa sebagai yang paling berjasa, sebab hanya mengharap ridha Allah SWT. Inilah bukti kiprah teman-teman yang tergabung di relawan MDMC, teman-teman dokter yang kemudian mendapatkan liputan luas dari media nasional, serta teman-teman yang tergabung dalam Korps Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah ikut turut membantu para pengungsi dengan kemampuan yang mereka miliki. Akhirnya, nasrun minallah wa fatun qarib. Semoga Allah meridai apa yang menjadi usaha dan upaya kita dalam berjuang menegakkan Islam yang utama. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.